Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Arif Rahman, mahasiswa UPG UIN Wali Songo Semarang angkatan 1 tahun 2024. Dalam kesempatan yang indah ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Jaken dengan materi iman kepada hari akhir pada kelas 9. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang indah ini kita bisa kembali bersama-sama menuntut ilmu dengan penuh semangat, dengan penuh cinta sebagaimana yang telah kita pelajari. Barang siapa yang bersemangat menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan kemana? Surga. Masalah thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Oke, apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya baik dan semuanya tetap semangat ya. Harus semangat karena menuntut ilmu pahalanya adalah surga. Mas Rulis yang semangat ya? Ya, bagus. Ya anak-anak, pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama belajar. Sebelumnya saya ingin tahu dulu kehadirannya. Saya cek sebentar ya. Ahmad Lutfi hadir. Ajeng Delvi hadir. Latvia Novi Yulianti Nofsari Siti Maisaro Firia Yunita Sari. Oke, sambil semuanya ya. Alhamdulillah di semuanya. Semoga tetap semangat dan juga tetap bersungguh dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak yang saya cintai, untuk memulai kegiatan pembelajaran yang indah di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi bermanfaat dan barokah dimanapun kalian berada, hingga pada akhirnya kalian mampu untuk meraih seluruh cita-cita kalian semuanya. Utamanya kebaikan di orang tua kita semua, juga orang-orang yang senantiasa kita cinta. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Berikutnya, pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau dulu kita sudah belajar tentang keutamaan menuntut ilmu, so di kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran tentang hari akhir atau iman kepada hari akhir. Dulu kelas 7 dan kelas 8 kalian sudah pernah dapat materi tentang iman, ya enggak? Ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tahu pengertian iman secara bahasa? Iman itu apa? Iman artinya meyakini atau percaya atau yakin. Orang yang beriman berarti orang yang mengimani, berarti orang yang percaya, meyakini. Sekarang kalau dalam konteks materi kita, iman kepada hari akhir. Kalau iman artinya percaya atau yakin, berarti kalau iman kepada hari akhir kira-kira pengertiannya apa? Percaya, ya, yang lebih tepatnya percaya akan adanya hari akhir. Jadi kalau kita mengaku iman kepada hari akhir, maka memiliki makna dan konsekuensi bahwa kita pasti percaya akan datangnya hari akhir. Hari akhir itu hari apa, Mas Ginanjar?
Hari apa? Hari kiamat. Ya, benar atau salah? Benar apa salah? Oh, ya, hari akhir adalah hari kiamat. Ya, kalau minggu itu akhir weekend. Ya, tapi kalau hari akhir maksudnya di sini adalah hari kiamat. Akan disebut dengan istilah yaumul kiamat atau hari akhir atau hari kiamat. Sini Pak ya. Baik anak-anak, pada kesempatan ini nanti kita akan mempelajari tentang apa itu pengertian dari kiamat, kemudian juga meyakininya, kemudian juga kita akan mempelajari tentang manfaat dari mempelajari hari akhir. Artinya apa? Bahwa semakin kita itu belajar tentang adanya kiamat, semakin baik atau tidak diri kita itu dengan mengimaninya. Orang kalau ingat mati, kira-kira ya, orang tersebut akan semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh? Kenapa? Karena karena dia ingin masuk surga, karena dia meyakini adanya hari akhir sehingga dia perlu mempersiapkan bekal yang cukup. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Sebelum itu silakan menantikan tayangan berikut ini. Pengantar materi kita tentang menghadapi kiamat kubro dan subro. Sebelum dijelaskan oleh Pak Arif, nanti bisa sih setelah ini nanti saya minta untuk berkelompok ya, membuat kelompok dibagi 4 kelompok, masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan tugas untuk diskusi. Kemudian setelah diskusi nanti akan membuat sebuah project ataupun karya produk dari masing-masing kelompok. Kemudian nanti dipresentasikan atau disampaikan kesimpulan dari diskusinya. Seperti apa lebih jauhnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Arif. Sekarang kita fokus pada pengantar materi, memahami kiamat subro dan kiamat kubro. Kiamat jenisnya ada berapa? Yang pertama kiamat subro. Yang kedua kiamat kubro. Kiamat subro artinya apa? Kiamat kubro artinya kiamat besar. Sekarang coba saya ingin tahu, sebutkan contoh kiamat kecil. Mbak Tilia. Tsunami, pintar. Banjir, satu lagi. Tsunami, banjir, satu lagi. Gempa bumi, pintar. Ya bagus. Ya. Apa itu kiamat subro? Apa aja contohnya? Satu, adanya peristiwa kematian. Tiba-tiba banyak orang meninggal, seperti beberapa tahun lalu yaitu pada musim COVID ya. Bagian dari kiamat itu banyak sekali orang tiba-tiba meninggal, dan itu berurutan. Bahkan setiap hari ambulan lalu lalang, sangat ramai. Bagian dari kiamat itu. Yang kedua apa? Contoh tsunami kapan terjadi? Di mana? Aceh, pintar. Yang ketiga maaf apa? Banjir. Pernah nggak banjir di sekitar kalian? Terjadinya banjir kira-kira karena alam atau karena manusia? Jadi ulah tangan manusia. Yang terakhir contohnya ini gempa bumi yang biasa terjadi kapan? Di mana? Di Tuban yang terakhir kemarin ya. Pada Tuban juga gempa bumi, terus yang dulu dasar Tuban itu Wisata itu di Jogja ya. Terus juga pernah ada gempa. Jadi peristiwa ini adalah bagian dari contoh-contoh kiamat. Bisa dibagi sampai sini ada gambaran. Yang berikutnya tentang kiamat kubro atau kiamat besar. Baik anak-anak, selanjutnya tentang kiamat kubro atau kiamat besar. Oke, kiamat besar. Apa sih kiamat kubro itu? Disebut dengan hari kebangkitan. Hari di mana umat manusia akan dibangkitkan untuk jadi kalau orang itu sudah meninggal seluruhnya nanti, maka pada saatnya akan dibangkitkan. Dari mana? Dari alam kubur.
Yang kedua, hari kiamat yang lebih besar. Kalau tadi ada kiamat kecil terjadinya bencana, banyak orang meninggal, ratusan orang. Kalau ini, ya semuanya pasti meninggal. Karena dia lebih besar. Merupakan dari kiamat yang lebih besar, menandakan akhir dari dunia ini. Dan tidak akan berkembang lagi di dunia. Yang ketiga, yaitu pengadilan oleh Allah. Kita semua akan diadili oleh Allah berdasarkan amal perbuatan kita masing-masing. Ya. Dan yang terakhir yaitu deskripsi dalam Al-Quran, digambarkan dalam banyak surat Al-Quran, salah satu surat Al-Zalzalah, bahwa kiamat itu pasti terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak sih manusia yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kubro? Kira-kira siapa yang tahu kapan terjadi hari kiamat? Siapa Mas Karim? Hanya Allah. Ada yang tahu? Yang tahu hanya Allah. Tanda-tandanya ada apa tidak? Ada. Oke, bagus. Jadi sesuai dengan materi kita anak, bahwa dengan mengimani hari akhir, maka diharapkan kita akan mengakhiri kebiasaan buruk. Ya. Di sini ada punya kebiasaan buruk? Setiap orang punya kebiasaan buruk. Maka kita mempelajari hari akhir ini, iman pada hari akhir, tujuannya apa? Mengurangi perilaku buruk, kebiasaan buruk. Yang pertama, yaitu agar diharapkan bisa mendorong perilaku baik. Yang kedua, kesadaran tanggung jawab sosial. Yang ketiga, memotivasi berbuat kebaikan. Dan rasa takut dan harapan. Takut kenapa? Takut akan kematian yang datang tiba-tiba. Apakah kematian itu memandang usia? Ya. Apakah anak kecil itu meninggal pantas atau tidak? Orang tua meninggal pantas apa tidak? Masih sekolah meninggal pantas apa tidak? Masih jadi guru meninggal pantas apa tidak? Masih bekerja tiba-tiba meninggal pantas apa tidak? Semuanya pantas meninggal pada saatnya masing-masing. Oleh sebab itu apa? Dengan adanya rasa takut dan harapan yang besar kepada Allah, diharapkan ya itu dapat mengurangi kebiasaan dalam hidup. Sampai sini paham maksudnya? Ya, bagus ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Ini sebentar. Ada yang tahu? Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3. Nah, saya semua ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Salah. Tepuk 1. Tepuk 2. Gini ya kan? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 3 kata 1, 2, 3. Ya, mulai coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. 2, 2, 1, 2, 1, 2 berarti 4. Coba ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, tepuk 5 sekarang. Tepuk 5. 1 kan ini 2, 2, 1. Jadinya berapa? 5. Nah, coba sekali lagi ya coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk tangan kita semuanya. Sekali. Baik anak-anak, dan ini merupakan kesimpulannya pentingnya iman kepada hari kiamat. Ini sangat penting untuk kita pelajari. Mas, fokusnya kayaknya jarang. Fokus. Pentingnya untuk generasi muda. Yang kedua, kemudian kesadaran akan akhirat. Dan yang ketiga, memperkuat iman dan akhlak. Yang terakhir, panduan berperilaku. Jadi dari mempelajari iman kepada hari kiamat ini, harapannya kita bisa menjadi generasi muda yang sadar untuk selalu lebih baik. Orang kalau ingat mati, maka dia akan berorientasi menjadi lebih baik. Tapi kalau orang itu tidak pernah ingat mati atau dia pernah punya bayangan akan kematian,
maka seolah-olah dia akan merasa hidup selamanya. Padahal dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan al-mautu babun. Kematian adalah sebuah pintu dan semua orang pasti akan memasukinya. Tinggal kapan waktu kita memasuki kematian, memasuki pintu tersebut. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Ya. Yang berikutnya, panduan berperilaku. Kalau kita sudah bisa mengimplementasikan, melakukan apa yang kita pelajari tadi, maka diharapkan itu menjadi panduan kita dalam berperilaku. Tidak ngawur, tidak tahawur. Sudah tahu kalau mungkin sekarang itu dirinya sudah tua, zamannya wis akhir, kemaksiatan di mana-mana, ya kan? Di rumah saja bisa berbuat. Kalau tidak positif, maka di rumah itu bisa menjadi tempat maksiat. Baik, itu adalah untuk materi pengantar. Ya. Saya berikan tentang diskusi dan tanya jawab. So, kita akan berdiskusi bersama setelah kita melakukan tanya jawab tentang materi-materi yang sudah kita pelajari bersama tadi. Nanti setelah itu saya minta untuk perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Sampai sini silakan dibuat menjadi 4 kelompok ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing menyesuaikan tempat duduknya. Silakan untuk dibuat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak, setelah sesuai dengan kelompoknya masing-masing, maka berikutnya tugasnya yaitu diskusi. Satu, mendiskusikan tentang tanda-tanda bencana hari kiamat kubra. 2, apa yang sebenarnya dilakukan manusia untuk menghadapi hari akhir. Silakan didiskusikan 2 hal itu. Setelah kelompok nanti punya kesimpulannya, bisa memanfaatkan sumber belajar baik dari buku paket, LKS ataupun dunia maya, Google dan sebagainya ya. Kemudian ada tugas yang kedua, yaitu buatlah peta rangkaian kehidupan manusia. Jadi nanti setiap kalian ya atau setiap kelompok minimal nanti punya karya seperti ini. Misalkan contohnya. Nah, peta kehidupan manusia. Jadi misal alam roh, alam kandungan, alam dunia. Sekarang kita ada di sini. Kemudian alam kubur, kemudian terjadinya kiamat atau kehancuran alam semesta, kemudian terjadi hari kebangkitan, padang mahsyar dan seterusnya. Jadi dibuat semenarik mungkin, tidak menggunakan bahan manual atau kertas tapi menggunakan aplikasi. Ya, silakan boleh memilih aplikasi apapun, baik aplikasi Canva atau sejenisnya dipersilakan. Yang terpenting nanti menghasilkan karya atau produk seperti ini ya. Nanti tugasnya tidak dikumpulkan lewat WA, tetapi diupload di media sosial, entah itu di Instagram, TikTok, Facebook, Twitter atau yang lain. Kemudian nanti dikasih caption tugas materi iman kepada hari akhir kelas 9, kelompoknya disebutkan ya, mana nama kelompoknya. Kemudian usahakan untuk nge-tag Pak Arif ya. Jadi akunnya Pak Arif di-tag biar saya bisa tahu kalau udah mengirimkan tugas. Ini saya bisa menilainya. Misal ini kelompok 2 ya kan. Kemudian nanti captionnya apa gitu, nanti bawahnya Pak Arif, nanti saya bisa mengevaluasi atau menilai tugasnya. Sampai sini paham? Nah, silakan dikerjakan sebagus dan semenarik mungkin. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti. Ayo dikasih nggak mungkin dikasih rangkaian 1, 2, 3 kita banyak di LKS ada juga ada pakai kanvas juga apa bisa. Nah, sekarang kalian mau pakai apa? Pakai aplikasi Canva boleh, pakai aplikasi PowerPoint juga boleh, pakai aplikasi editing yang lain juga boleh. Yang penting usahakan hasil karya sendiri ya. Tapi juga boleh. Itu tinggal cari template atau mungkin ya atau kasih keterangannya. 1 mungkin alam roh, nah gitu ya. Bagus. Oke ya. Paham ya? Bisa ya?
Nanti dia saya dikomunikasikan ya. Oke? Paham ya? Setelah kita melakukan rangkaian diskusi, maka saatnya kita untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kalian masing-masing sekaligus menilai hasil pembuatan peta rangkaian kehidupan manusia menggunakan aplikasi berbasis Android, baik dengan Canva, baik dengan Capcut atau yang lain, boleh ya. Coba nanti saya minta perwakilan kelompok untuk berdiri dan memberikan kesimpulan dari diskusinya masing-masing. Siap? Coba kita bikin dulu tadi ya, maksimal ya. Coba tepuk 1 berarti. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kita catat. Silakan perwakilan dari kelompok 5 untuk berdiri menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Yang keras silakan berdiri. Yang lain silakan disimak baik-baik. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, pertama. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kubra. 1. Keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada jalan sesat. 2. Keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan. 3. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. Soal yang kedua. Apa yang sebaiknya dilakukan manusia untuk menghadapi hari akhir? 1. Mengusahakan amal solih dan ibadah terbaik. 2. Janganlah mengikuti sesuatu yang tidak diketahui. 3. Memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Sekian dari kelompok 5. Kelompok 3. Dan siapa yang akan menyampaikan silakan berdiri. Kelompok 3 yang keras dan tegas. Mas siapa ini? Mas Agung. Ya, silakan Mas Agung. Yang lain disimak. Ya langsung. Pertanyaannya apa? Tuliskan tanda-tanda terjadinya kiamat kubra. Ya. Terbitnya matahari dari arah barat, munculnya kabut, munculnya binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia, turunnya Nabi Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Lalu kedua, apa yang sebaiknya dilakukan manusia untuk menghadapi hari akhirat? Sebagai seorang muslim harus selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan secara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Berikutnya saya akan melihat hasil karya membuat peta jalan kehidupan. Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan sekaligus membawa hasilnya. Menggunakan apa yang tidak apa-apa. Silakan perwakilan. Ditayangkan, coba. Sudah? Yang sudah siapa mana? Oh, ini coba. Ini kelompok 5, 2 ya. 1 alam kandungan, alam dunia, alam kubur, yaumul mahsyar. Oh, ini kok 5 langsung ke 4 sini ya? Enggak muter berarti ya. 4, 5, 6, ada 9 berarti. Ini dipakai menggunakan apa? Canva. Oh, Canva. Ini juga sama. Ya, ini bagus. Nanti tolong dikasih keterangan ya untuk diupload. Ini sudah masih proses. Yang ini coba. Oh, ini bagus ini. Jelas. Perjalanan kita sekarang masih ada di mana? Dunia mana, dunia, alam dunia. Ah, ini ya. Ini di sini. Ya, mungkin hari ini kita masih di sini, tapi besok belum tentu. Maka jalanilah hidup ini dengan benar. Ya, bagus. Coba. Nah, ini bagus. Nah, ini kasih caption ya. Mulai dari alam roh. Nah, ini kurang captionnya disempurnakan agar nanti lebih jelas. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Bajunya dirapikan. Ya. Mana kelompok 4? Ya, ini. Nah, ini bagus. Alam roh, alam kandungan. Tinggal ngasih caption ini. Ditambah captionnya kurang. Ya, ini. Oh, ada bahasa Inggrisnya juga ya. Bagus. The long journey to eternity di dunia. Ya, sudah bagus. Tepuk tangan untuk seluruh kelompok.
Kemudian dikasih caption ya, keterangan tugas materi PKI beriman kepada hari akhir kelas 9, nama anggota kelompoknya siapa saja ya. Kalau bisa ada nomor absennya itu lebih jelas. Terus tag akunnya Pak Arif. Baik, sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan diperhatikan, saya akan bertanya secara acak kepada kalian. Pertanyaannya cukup sederhana, tolong didengarkan. Yang pertama ditujukan untuk siswa yang bernama Safa Indriawati. Mana Safa? Nah, silakan berdiri. Safa. Safa, coba jelaskan ada berapa macam-macam hari kiamat? Macam-macam hari kiamat ada 2, yaitu kiamat kubra dan kiamat sugra. Kiamat kubro artinya kiamat apa? Kiamat kecil. Kiamat kubro? Kiamat besar. Ya, kalau kiamat kecil, sugro. Oke. Contohnya apa, Bu? Kiamat sugra, contohnya bencana alam dan kematian, Seperti apa bencana alam? seperti banjir, tsunami, dan gempa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk siapa? Berikutnya ditujukan yang kedua untuk Mas Ginanjar Khairul Anam. Silakan berdiri Mas Ginanjar. Mas Ginanjar, sebelum manusia lahir di dunia, manusia berada di alam apa namanya? Alam kandungan. Alam kandungan. Berapa lama di alam kandungan? 9 bulan. 9 bulan. Kemudian pertanyaannya, apakah seluruh manusia saat terjadi kiamat kubro akan meninggal atau masih ada yang tersisa? Akan meninggal, tidak ada yang tersisa. Tadi sudah buat rangkaian kan? Sudah buat rangkaian peta kehidupan manusia. Kalau kita lebih jauh menganalisisnya anak-anak, misal seperti ini, ya. Jadi kita itu melewati banyak sekali tahapan. Yang pertama alam roh, kemudian alam kandungan, alam dunia. Kita masih ada di posisi ini, alam dunia. Ini masih ada alam kubur. Kemudian dari kiamat, hari kebangkitan, pada masa yaumul syafa'ah, dari pertolongan Nabi Muhammad, yaumul hisab, baru penyerahan catatan amal kebaikan, yaumul mizan, jadi ditimbangnya amal, terus ada namanya telaga dan jembatan sirotol mustaqim. Bayangkan, dari pertama hingga yang terakhir menuju surga atau neraka, kita masih di posisi yang keberapa? Ketiga. Dari berapa rangkaian? 1, 2, 3, 4. Berapa rangkaian? Berapa? Ada 13 rangkaian yang akan dijalani manusia pada hakikat. Kalau kita di dunia ini hanya sementara. Ibarat orang Jawa paribasannya urip wong mawit. Kalau orang kafir itu lama apa sebentar? Sebentar. Sehingga kalau ada orang di dunia, apalagi dia kebetulan punya kehidupan banyak harta, kok merasa sombong, mungkin dia lagi lupa kalau sejatinya itu dia tidak selamanya, melainkan hanya mampir. Wong mampir aja kok sombong. Berarti ada yang salah dengan diri. Jadi jangan pernah menyombongkan apa yang kita miliki saat masih di dunia. Ya, tentang punya banyak harta tidak boleh. Ya, karena kita itu cuma sebentar. Rangkaiannya masih sangat panjang sekali. Hingga mencapai finish, apakah itu surga atau neraka? Semoga dengan pelajaran materi iman kepada hari akhir ini mampu menambah spirit semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar memiliki bekal. Kita sejatinya ini sedang dalam perjalanan dan diminta menyiapkan bekal di alam dunia. Supaya apa? Ketika di alam kubur kita sudah punya bekalnya. Ibarat dalam perjalanan jauh, masih duwe sangu, sudah punya banyak sangu dan bekal. Maka selagi masih di dunia kita diminta untuk menyiapkan sebanyak mungkin bekal kebaikan. Paham sampai sini? Selanjutnya pertanyaan untuk
Mas Muhammad Kevin Eda Pratama. Silakan berdiri Mas Kevin. Mas Kevin tadi telah dijelaskan tentang peristiwa hari kiamat, ya kan? Pertanyaannya untuk Mas Kevin, ya. Pertanyaannya adalah, dengan mempelajari iman kepada hari akhir, kira-kira manfaatnya apa? Nah, coba sebutkan. 1, Mendorong perilaku baik, 2, kesadaran tanggung jawab sosial, 3, memotivasi perbuatan baik, 4. rasa takut dan harapan Takut kepada siapa ini? kepada Sang Pencipta, Sang Pencipta yaitu Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir pertanyaan untuk Mas Kevin. Kira-kira menurut Mas Kevin setelah mempelajari materi ini ada nggak perubahan pola pikir bahwa ternyata kita itu masih sangat jauh perjalanan? Ada apa tidak? Ada. Ada. Kira-kira kalau dijelaskan dengan kata-kata gimana menurut kamu? Silakan, bisa nggak? Dicoba aja pakai kata-kata yang bisa. Bisa? Tidak. Perjalanan manusia masih melalui proses yang Masih sangat panjang. sangat jauh, ya. Hingga pada nanti akhirnya akan berada di titik finish yaitu Surga atau neraka. surga atau neraka. Ya bagus. Tepuk tangan untuk Mas Kevin. Terakhir pertanyaan untuk Latvia Safa. Ya, silakan. Pertanyaan untuk Latvia Safa. Sederhana saja. Mbak Latvia, dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah disebutkan bahwa peristiwa hari kiamat itu sangat menakutkan. Diibaratkan seperti halnya kapas yang berterbangan dihempas oleh angin. Coba berikan gambaran menurut kamu peristiwa hari kiamat itu nanti semenakutkan apa? Sehebat apa? Menurut kamu setelah pelajari materi ini? Tsunami di Aceh lebih besar daripada berkali lipat. Jadi tsunami Aceh yang begitu luar biasa itu berkali lipatnya dari tsunami tadi ya, dari kiamat itu. Kira-kira gunung-gunung hancur apa tidak? Tuh, ada gempa bumi apa enggak? Terus air, beban-beban bumi akan dikeluarkan apa tidak? Dikeluarkan. Ya bagus, terima kasih Mbak Latvia. Silakan kembali. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada sesi yang terakhir setelah kita kuis dan juga sudah membuat karya, yaitu untuk melakukan refleksi. Baik, refleksinya adalah saya ingin dari kalian tentang pelajaran beriman kepada Allah. Kira-kira selama tadi kita belajar, apakah lebih menantang dan menarik belajar memanfaatkan gawai ataupun Android, atau cukup belajar secara tradisional kalian? Lebih asik, lebih menantang pakai Android ya, karena bisa mengeksplorasi teknologi bakat kalian. Jadi meskipun lebih nyaman pakai HP atau perangkat Android, tapi saya harapkan ya itu digunakan itu sesuatu yang positif. Misal belajar seperti tadi itu menghasilkan karya baik. Kemudian yang berikutnya, demikian dari saya ya untuk belajar hari ini. Tetap semangat, tetap kompak ya, karena minggu depan kita akan lanjut dengan materi yang akan datang, yaitu kita akan mengulas satu persatu tentang rangkaian kehidupan yang sudah kalian buat tadi. Tadi nanti saya akan memilih satu atau dua atau tiga yang terbaik dari karya kalian tadi, tentunya akan kita tampilkan untuk jadi bahan penjelasan materi saat bisa diskusi minggu depan. Jadi minggu depan tindak lanjutnya adalah kita akan bersama-sama mempelajari materi peta kehidupan manusia dari hasil karya yang terbaik. Itu ya. Silahkan di-upload nanti setelah ini yang terbaik mana yang akan saya pilih. Usahakan dikasih caption yang lengkap biar nanti lebih menarik. Kemudian selain itu kita juga akan mengadakan diskusi tanya jawab
seputar tahapan manusia. Oke, sampai sini bang semuanya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Kita baca doa walaupun bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada bermanfaatnya. Apabila ada salah kata dan juga yang pernah berkenan di dalam hati kalian semuanya, Pak Arif mendapatkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tetap semangat dan juga tidak pernah menyerah untuk menuntut ilmu. Ingat bahwa orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, berangkat dari rumah dengan niat yang tulus, maka dia akan dimudahkan menuju ke surga. Terima kasih kepada Pak Arif, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.